Oke Ryan, aku akan bertanya lagi sekali lagi kepadamu. Apakah kamu tahu rencana Baim tentang mustika yang kita miliki? Saya tahu Baim ingin memaharkan mustika itu untuk usaha katanya. Tapi saya nggak tahu apa niat aslinya. Usaha. Aku tanya sekali lagi. Apakah kamu mengenal Rafa secara dekat? Hanya sebatas tahu saja. Hanya sebatas tahu saja. Berarti kamu nggak tahu ya secara lebih detail untuk apa saya hipnotis kamu, ya nggak ada untungnya. Ketika aku tepuk pundakmu 3 kali, kamu akan terbangun. Ya sudah sahabat, sepertinya percuma kita hipnotis Ryan. Kita nggak menemukan informasi yang berbobot. Aduh, ini juga waktunya istirahat saya juga. Waktunya istirahat. Mungkin cukup segitu dari saya. Kok udah Gus? Bagi sampean semua yang ingin memaharkan mustika apa ini, lupa aku namanya, Kalimas Sada, bisa langsung chat admin di nomor 081 3-nya 4 kali 22776. Mungkin segitu dari saya akhiri. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya sayangi, sahabat-sahabat Gus Idris family semuanya, semoga panjenengan itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga panjenengan itu selalu diberikan rahmat, hidayat, serta panjangkan umurnya, diberikan rizki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana kelak syafaatnya pasti kita harapkan di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, saya ini baru pulang bersama Gus Idris dari mendatangi Gondom Mayit. Sampean tahu sendiri betapa chaosnya di sana. Sampean tahu sendiri betapa tegangnya situasi ada di sana. Tadi Gus Idris itu pesan sama saya, "Gus, sebelum aku mengeluarkan darah, tolong jaga dirimu sendiri." Jadi, mohon maaf, mungkin sahabat berpikir bahwa
Ini gimana sih Gus Adam kok cuma diem aja? Ini gimana sih Gus Adam kok nggak membantu? Saya membantu sahabat, tapi hanya dengan lantaran doa. Saya itu mau membantu secara fisik, ya nggak bisa. Saya pegang kamera yang pertama. Terus yang kedua, yaitu tadi pesan Gus Idris bahwa saya tidak diperbolehkan sebelum Gus Idris mengeluarkan darah. Nah itu, ya jadi seperti itu sahabat. Tapi ya alhamdulillah Gus Idris saya dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemungkinan besar karena saya juga membawa mustika. Jadi ada perisai lah. Ada perisai di diri saya sehingga serangan-serangan dari Gondomait itu bisa sahabat, tertangkis itu. Ya gimana ya, kasihan ya kasihan, tapi di sisi lain si Rafa itu tega menfitnah Gus Idris, tapi di sisi lain dia sampai muntah darah itu ya kasihan, iba. Tapi yang mau gimana lagi, dia kan juga jahat. Jadi yang mau nggak mau harus tega. Dan pasti sahabat juga senang melihat hal itu ketika Rafa memuntahkan darah itu. Astagfirullahaladzim. Ini juga sudah sangat capek sahabat, lelah, perjalanan juga jauh. Dari hutan kembali ke pondok ini juga jauh. Ya intinya alhamdulillah Gus Idris kondisinya baik-baik saja. Terus saya juga sehat, sampai tahu sendiri sehat. Ya itulah hidup sahabat, kita nggak akan tahu. Tapi sepertinya Rafa ini entah posisinya sekarang ini meninggal atau apa ya. Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, kekuatan Gondomait itu yang ditampani oleh Rafa, apa bahasa Indonesianya ditampani ya, yang menghadang itu loh. Tadi kan yang menghadang itu Rafa, sudah tampani oleh tubuh Rafa. Sepertinya ada kemungkinan besar Rafa ini nggak kuat dan meninggal sahabat. Tapi saya nggak tahu, itu cuma asumsi saya pribadi. Dan kenapa ya, itulah namanya juga manusia sahabat, biarkan saja. Yang penting awalnya kita nggak mengusik Rafa, tapi dia yang mengusik Gus Idris, ya terima konsekuensi aja udah. Mungkin itu juga efek dari sumpah pocong itu tadi yang secara nggak langsung mengenai dirinya itu. Jadi sahabat, saya ingatkan sekali lagi bagi sampean semua yang ingin memaharkan mustika ini. Bagi sampean semua yang terang sekali ya. Bagi sampean semua yang memaharkan mustika Kalimosodo ini, mustika yang saya pakai untuk membentengi diri saya dari serangan-serangan Gondomait. Mustika ini tuh ternyata sangat ampuh juga. Masya Allah. Langsung saja chat admin di nomor 0813-4 kali 22776 sahabat. Mumpung mustika Kalimosodo ini tinggal 3 ya. Tinggal 3 ini, dan pastinya diperuntukkan untuk sahabat-sahabat semua. Jadi langsung saja chat admin di nomor 0813-4 kali 22776. Oh ya Allah. Sahabat, saya ingatkan sekali lagi, mustika Kalimosodo ini ada 3 sahabat. Mustika ini termasuk ya ikut andil dalam melindungi diri saya.
ketika ada serangan dari kondom mayat itu. Duh, kita mau ngapain saya juga bingung. Saya di sini tuh lagi berjaga, sahabat, jaga malam. Karena ya kita tahu sendiri dalam Gus Idris sedang apa ya? Yang saya takutkan itu teror-teror itu terus berdatangan gitu. Itu kok ada Ryan tuh. Saya jadi curiga sama Ryan ini lama-lama, sahabat. Yan? Sini, Yan. Sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini. Siapa Gus? Aku nggak ada teman ngobrol. Oh, ada temen ngobrol. Kan lagi berjaga. Ngobrol apa ini? Santai-santai. Kamu tahu nggak aku barusan dari mana sama Gus Idris? Nggak tahu. Ya, aku ceritain ya. Barusan itu aku dari tempat kondom mayat. Ya kan? Dan di situ posisi aku ketemu dengan Rafa. Selama ini kan nggak hanya aku yang menaruh curiga ke kamu ya. Sahabat-sahabat semua juga menaruh curiga ke kamu. Sebenarnya di balik rentetan semua ini, peristiwa semua ini tuh, apakah kamu ada hubungannya dengan Rafa dan lain-lain? Jawab jujur aja. Gimana ya ngomongnya? Kok tiba-tiba banget Gus nanya gitu Gus? Nggak tiba-tiba sih. Karena aku habis mengalami peristiwa yang sangat besar, yang mana di sini Gus Idris bertarung dengan kondom mayit. Nah, kebetulan aku lihat kamu. Oh, bentar. FYI, for your information. Waktu aku datang ke sana, itu ada Rafa. Ada Rafa. Dan dia ya masih terus-terusan seperti itu, merayu Gus Idris dan lain-lain untuk menjadi istri keduanya. Nah, kebetulan kamu lewat, seret. Aku teringat sesuatu. Kamu pernah menyampaikan bahwa Rafa itu pantas menjadi istri kedua. Betul? Ya. Nah, kamu membenarkan hal itu kan? Jadi ya aku wajar dong tanya. Kita saling terbuka aja. Iya Gus. Kita cuma berdua di sini sama Betul, yang Dan. nonton. Ya, yang wujud fisik, ya kan? Banyak kodok itu Gus. Ya biarin. Ya terus gimana Gus? Jawaban kamu apa? Apa itu? Alasan kenapa kamu mendukung sekali pernikahan itu terlaksana? Sebenarnya dukung nggak dukung sih kalau saya Gus. Kamu jangan bermuka dua di sini. Kita cuma berdua aja loh. Gitu katanya saya suruh ngomong jujur, giliran saya ngomong jujur bermuka dua gimana? Enggak. Bisa main itu Ya, Gus. terbuka. Ya ini udah terbuka. Saya ngomong apa ya, mendukung nggak Ini mendukung. anggap saja di sini nggak ada kamera. Seperti kamu biasanya curhat ke aku seperti apa? Aku ingat sekali, banyak sekali. Aku ini orang yang menampung semua curhatan kamu. Jadi ya anggap aja nggak ada kamera, kita ngobrol biasa. Min satu kopi aja di sini. Ya itu tadi Gus. Antara Apa ya? mendukung dan tidak mendukung. Mendukung nggak mendukung, kenapa? Karena ya kalau ada umi baru lah ibaratnya ya, ning baru kan siapa tahu rezeki Gus, ya kan, rezekinya anak-anak nambah, dapat uang saku tambahan gitu, seperti itu. Dan ya kalau misalnya umi yang pertama marah, gak dapat sangu dari umi yang pertama, minta ke umi yang kedua, kan gitu Gus. Astagfirullahaladzim. Kamu ini padahal adalah salah satu santri senior. Dia ini senior, sahabat. Ya tahu sendirilah ya. Paling lama di sini dan ibarat kata Ryan ini termasuk kesayangan Umi. Tapi berani berpendapat seperti itu menurutku itu sebuah apa ya? Penghinaan.
Penghinaan gimana, Gus? Bentar. Sampean malah jelekin nama saya ini. Bahaya ini. Ya, kalau soal jelek namamu udah terlanjur sih. Ya, tapi kan nggak gitu, Gus. Bukan ngomong Bentar. penghinaan Aku gitu. berbicara di sini tuh menurut pandanganku ketika aku sudah berumah tangga. Ya kan? Ya. Jadi ini Indonesia, Ian. Kita bebas berpendapat, berspekulasi menurut penilaian kita sendiri. Tapi banyak yang berpendapat tapi di penjara, Gus. Di penjara. Ya. Lihat dulu pendapatnya apa. Kita nggak menyinggung negara, aparatur negara. Kita nggak menyinggung sebuah partai dan lain. Ini hanyalah obrolan laki-laki di tengah malam. Bukan di sini, di sana loh. Ya udah. Ada negara. Konoha. Iya, bukan di Indonesia. Di Indonesia itu back to topic. Gus. Ya, back to topic dulu bentar. Menurutku itu apa tadi aku ngomong? Berpendapat. Enggak. Apa? Pendapatmu ini menghancurkan. Menurut pandanganku ketika aku sudah berumah tangga, ketika ada orang ketiga loh di sini ya. Kan Rafa itu kamu mengibaratkan jadi orang ketiga kan. Menurut pandanganmu, orang ketiganya ini gimana ya? Rumah tangga itu dibangun. Kamu mau kemana, Yan? Ambil rokok, Gus. Enggak boleh merokok. Kamu itu. Gini sahabat, ini menurut pandangan saya ya. Ada korek enggak, Gus? Enggak, aku kan enggak ngerokok. Bentar, Gus. Ada korek. Maaf ya, Gus. Ya. Izin ya? Iya. Kasihan, Gus. Gus. Iya, ambil loh. Hah? Ambil loh sih. Enggak apa. Mas. Hei. Mas Andi. Enggak denger lah. Jadi ibarat kata seperti ini sahabat. Ketika sebuah rumah tangga itu dibangun dan ikrar ijab kabul diucapkan, mulai dari ijab kabul diucapkan, itu kan kita itu membangun sebuah rumah tangga itu berdua, bukan hanya suami saja. Iya kan? Istri berperan besar dalam rumah tangga itu, suami juga berperan besar dalam rumah tangga itu. Kayak secara kasarnya gini, suami istri itu memiliki tugas masing-masing dan peranan masing-masing dalam sebuah rumah tangga yang mereka bangun. Ketika rumah tangga itu sudah terbentuk, sudah rapih, sudah klop, masuk orang ketiga. Saya yakin ketika salah satu di antara biasanya istri ya, sorry. Ketika si istri ini tidak ridho, tidak ikhlas, orang ketiga ini masuk mencampuri urusan rumah tangga, pasti rumah tangga ini akan hancur. Saya yakin 100%. Dan itu sudah sudah sangat jelas, kita juga bisa lihat di sekeliling kita gitu. Ya, tapi kan saya bilang setuju nggak setuju, mendukung nggak mendukung gitu, Gus. Jadi di sini 50-50 lah. Ya tetap kembali kepada Gusnya dan Umi gitu loh. Yo. Saya nggak mendukung penuh, saya hanya mendukung setengah-setengah lah ibaratnya. Dan apa ya, kalau masalah saya disogok, ini saya meluruskan ya, Gus ya. Masalah saya disogok uang sama Rafa untuk mendukung dia itu 1% pun saya nggak nerima, Gus. Kamu klarifikasi ya. Astagfirullah. Intinya terus seperti alasan kamu nggak setujunya apa? Kalau kamu tadi kan bilang alasan setujumu, siapa tahu kita mendapatkan fee tambahan dari. Ya itu salah satunya ya. Iya. Setujunya karena banyak faktor lain juga. Karena kan Rafa juga butuh bimbingan dari seorang lelaki yang betul, yang benar gitu loh, laki-laki yang Terus bertanggung jawab. Dan nggak setujunya memang cara dia itu ngawur, ngaku-ngaku hamil lah. Ya nggak tahu itu hamil betulan apa enggak, saya nggak tahu. Tapi kelihatannya kayak betulan. Nggak tahu sih. Gini ya. Untuk alasan setujumu itu aku anggap masih labil. Sebuah perkataan anak kecil yang menginginkan uang saku lebih dari orang lain, ya kan? Ya wajar karena Ryan masih belum mengalami masa-masa berumah tangga. Yang dipikirkan cuma uang. Ya, kalau untuk
yang tidak setujunya itu memang benar, Rafa itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan Gusnya. Gus pernah bilang, jika kamu mencintai makhluk, cintai ciptaannya terlebih dahulu. Iya kan sahabat? Cintai, dekati penciptamu terlebih dahulu, baru dekati hambanya. Ya kalau caranya seperti itu ya jelas Gusnya menolak. Tapi kalau secara pribadi saya juga sangat menolak akan adanya orang ketiga di sini, karena pertaruhannya nanti pasti anak-anaknya. Saya yakin itu. Saya sangat yakin pertaruhannya nanti itu anak-anaknya. Soalnya gini loh, manusia di dunia ini tuh bukan nabi yang bisa seadil-adilnya untuk berpoligami. Kita bukan Nabi Muhammad yang bisa adil dalam membagi cinta kasih kepada istri-istri. Siapapun orang yang gak terima dengan omonganku bisa datang ke sini. Saya siap tampung. Saya paling gak setuju soal poligami, meskipun itu dibolehkan dengan agama. Kita bebas dong berspekulasi. Meskipun saya tidak menyalahkan ajaran agama Islam, enggak, karena agama saya Islam. Tapi ketika ada orang yang melakukan itu kan cuma keringanan Allah kepada orang-orang setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi saya itu ini kalau menurut sampean salah ya silakan, sampean bebas berpendapat. Tapi kalau nggak terima ya silakan ke sini. Tapi laki-laki itu susah untuk adil dalam membagi cinta kasih kepada istri-istrinya. Itu sih. Kalau mau fokus satu ya satu. Saya jamin itu pasti nanti ada kecemburuan antara dua belah pihak. Istri muda dan istri tua itu pasti ada kecemburuan satu sama lain. Dan itu ya menurut aku nggak boleh. Karena kita bisa saja menyakiti hati istri pertama atau istri kedua. Itu sih menurutku. Ya semoga sajalah Allah menjaga saya, menjaga kamu, menjaga semua sahabat-sahabat semua, agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu sahabat. Ryan di sini sudah saya hipnotis sahabat. Karena dia barusan melamun, saya lihat dia melamun, dan ketika melamun itu akan dengan mudah kita hipnotis. Yan, kamu ketika mendengar suaraku, kamu akan menjawab semua apa yang aku tanyakan. Dan tentunya kamu harus jawab semua pertanyaanku dengan jujur. Pertanyaan pertama, sebenarnya kamu ada hubungan apa dengan Rafa? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Ryan, kamu akan memasuki alam bawah sadarmu makin dalam, makin dalam, makin dalam. Dan kamu akan jawab pertanyaanku lebih jujur lagi. Apakah kamu diberi uang oleh Rafael? Enggak. Sepeser pun kamu tidak diberi uang oleh Rafa? Oke. Dan kamu apakah pernah membantu Rafa dalam misinya untuk mendapatkan Gus Idris? Saya membantu kalau memang niatnya untuk ibadah, Gus.
Saya membantu kalau niatnya untuk ibadah-ibadah dalam segi apa, sahabat? Ryan, kamu ini apakah mempunyai niat jahat kepada Umi dan anak-anaknya seperti yang dilakukan oleh Rafa? Oke. Mau tanya apa lagi, sahabat? Mumpung dia saya hipnotis ini. Saya nggak ada pertanyaan lagi sih. Oke Ryan, aku akan bertanya lagi sekali lagi kepadamu. Apakah kamu tahu rencana Baim tentang mustika yang kita miliki? Saya tahu Baim ingin memaharkan mustika itu untuk usaha katanya. Tapi saya nggak tahu apa niat aslinya. Untuk usaha. Aku tanya sekali lagi. Apakah kamu mengenal Rafa secara dekat? Hanya sebatas tahu saja. Hanya sebatas tahu saja. Berarti kamu nggak tahu ya secara lebih detail untuk apa saya hipnotis kamu, ya nggak ada untungnya. Ketika aku tepuk pundakmu 3 kali, kamu akan terbangun. Ini sudah sahabat, sepertinya percuma kita hipnotis Ryan. Kita nggak menemukan informasi yang berbobot. Aduh, ini juga waktunya istirahat saya juga. Waktunya istirahat. Mungkin cukup segitu dari saya. Loh kok udah Gus? Bagi sampean semua yang ingin memaharkan mustika apa ini, lupa aku namanya, Kalimat Sada, bisa langsung chat admin di nomor 081 3 4 kali 22776. Mungkin segitu dari saya akhiri. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Kami berada Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih lautan kita. Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kurjana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Rodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik